Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam nikmat karunia kepada diri kita, sehingga pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini, walillahil hamd, atas segala nikmat karunia yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada diri kita, kita dapat berkumpul di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla ini. Setelah sekian lama kita tidak bermuajahah, setelah sekian lama kita tidak bertatap muka, Masya Allah, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah masih berikan kesempatan bagi diri kita untuk menuntut ilmu syar'i secara offline. Setelah kemarin setahun lebih, Masya Allah, hampir 2 tahun mungkin ya, menuntut ilmu syar'i secara online. Itu pun kalau ada yang menuntutnya. Kalau nggak nuntut ilmu syar'i secara online, ya nggak datang di kajian ilmu berarti, insya Allah. Alhamdulillah. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang-menerang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahas kita tentang kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wal Raqa'iq, kitab tentang tazkiyatun nafs, kitab tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Dan hari ini insyaallah ta'ala kita akan memasuki satu bab, yang bab ini luar biasa pentingnya, yang mungkin kita jarang praktekkan. Apa itu? Tentang al-muhasabah, tentang muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah terambil dari kata-kata hasaba yuhasibu, yang artinya menghitung atau menghisab. Yang artinya apa? Menghitung atau menghisab. Seorang muslim dan muslimah berkewajiban untuk selalu memuhasabah dirinya. Bahasa Indonesia biasanya mengoreksi dirinya, mengintrospeksi dirinya. Amal-amal saleh apa saja yang sudah dia lakukan, dan amal-amal dosa apa saja yang sudah dia lakukan. Muhasabatun nafs, memuhasabah diri ini, itu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, ikhwan. Kita akan sebutkan nanti di antara faedah yang akan didapatkan ketika orang itu sering bermuhasabah. Kita mulai kajian kita dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang diriwayatkan Imam Muslim, cerita dari seorang sahabat yang luar biasa, yang julukannya Al-Ghasil atau Ghasilul Malaikah. Ada yang tahu sahabat siapa ini? Al-Ghasil atau Ghasilul Malaikah. Sahabat siapa?
Masya Allah, udah tawaduk semua ini kelihatan kamu jawabnya. Hah? Sahabat Nabi siapa? Apa arti al-ghasil? Ghasala yaghsilu yang artinya apa? Mandi, Masya Allah. Al-ghasil yang dimandikan. Ghasilul malaikah yang dimandikan oleh para malaikat. Siapa? Hanzalah ibn Amir. Sahabat ini namanya siapa? Hanzalah ibn Amir, di antara salah satu min kutabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara salah satu penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanzalah bin Amir Al-Usaidi disebutkan, atau Al-Asadi, Al-Usaidi. Baru dengar namanya. Siapa Hanzalah, Ustaz? Hanzalah ibn Amir. Ceritanya adalah suatu hari Hanzalah ibn Amir, salah satu juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juru tulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di satu jalan bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ma'ruf insyaallah. Tiba-tiba Hanzalah berkata, tiba-tiba Abu Bakar berkata kepada Hanzalah, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Maka Hanzalah mengatakan, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah telah munafik. Hanzalah telah apa? Sudah jadi munafik. Kaget Abu Bakar. "Ma taqul?" Wahai Hanzalah, apa yang kau katakan? Kok tiba-tiba engkau mengatakan Hanzalah telah jadi munafik? Kaget nggak ikhwan? Kita ketemu orang, gimana kabarnya? Tahu-tahu anda sudah munafik sudah. Kaget luar biasa betul ya. Apa yang kau katakan, kata Abu Bakar Siddiq? Apa kata Hanzalah? Perhatikan. Nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nar wal jannah ka'anna ra'ya 'ainin. Ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini nih. Majelis ilmu, itu majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kami ingat, itu aku ingat, kata Hanzalah, tentang surga, tentang neraka, seakan-akan surga dan neraka di depan mata kepalaku. Luar biasa, seakan-akan surga dan neraka di depan mata kepalaku. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al-azwaj wal aulad wad dayi'at fa nasina katsira. Tapi ketika kami meninggalkan majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami terlalaikan dengan anak-anak kami, istri-istri kami, perdagangan kami, dunia kami, dan kami lupa banyak. Maka pada saat itu berarti aku sudah munafik nih. Allahu Akbar. Lihat hebatnya sahabat, ikhwan. Beda kayak kita ya. Majelis ilmu sama selain majelis ilmu biasa aja sama, Ustaz. Iman saya bagus, Masya Allah, naik terus, Masya Allah. Kepedean, Masya Allah. Abu Bakar Hanzalah ibn Amir ketika bersama majelis Nabi SAW ingat tuh tentang surga neraka luar biasa, seakan-akan surga dan neraka di depan mata kepalanya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan apa? Majelis Rasul SAW selalu mengingatkan tentang umurul akhirah. Perhatikan nih, tentang perkara akhirat. Penting ini, luar biasa nih. Jadi jangan takut ketika duduk di majelis ilmu kemudian ngomongin masalah akhirat mulu, Ustaz. Takut. Kalau kita tidak diingatkan masalah akhirat, apa jawabannya? Lupa, pasti lalai, betul ya? Karena hati kita muyul, kecenderungannya pasti kepada duniawi. Gak mungkin tidak, subhanallah. Allah Azza wa Jalla menanamkan dalam hati kita cinta kepada dunia, subhanallah. Dan Allah sebutkan itu dalam Al-Quran Al-Karim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Telah dijadikan indah, telah dihiasi kepada mata manusia cinta kepada apa? Dunia. Cinta kepada syahwat. Syahwat itu yang siapa? Yang namanya muyul seseorang, kecenderungan seseorang kepadanya duniawi. Dari apa? Dari para wanita, anak-anak, harta kekayaan
dari emas dan perak yang bertumpuk, sawah, ladang, kuda pilihan, semuanya kata Allah apa? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua perhiasan kehidupan dunia. Lihat. Jadi hati kita kalau tidak diingatkan tentang umurul akhirah, pasti lebih condongnya kemana? Duniawi. Karena Allah sudah katakan itu dalam Al-Quran. Kemudian di ujung ayat Allah mengingatkan. Lihat, ini usulubul Quran. Gaya bahasa Al-Quran selalu seperti ini. Ketika Allah ingat tentang dunia, di ujungnya Allah ingatkan akhirat. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Apa itu? Akhirat Allah, surga Allah Azza wa Jalla. Hanzalah ibn Amir ketika duduk bersama majelis Nabi SAW ingat tentang akhirat, ingat tentang surga dan neraka. Dan inilah majelis ilmu yang benar ya ikhwan. Inilah majelis ilmu yang benar. Yang ketika keluar kita dari majelis ilmu, meningkatkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita ingat kepada Allah, kita ingat kepada agama. Ini majelis ilmu yang benar, subhanallah. Kita kembali. Alhamdulillah merasa dirinya kok beda ketika di depan majelis Nabi SAW sama ketika di luar. Wah, sudah munafik berarti ini. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ini yang menarik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala mengatakan, fa wallahi inna lanalqa mithla hadha. Wahai Hanzalah, demi Allah sesungguhnya aku merasakan apa yang kau rasakan ini. Abu Bakar ya ikhwan, bayangkan. Kenapa? Abu Bakar manusia sama seperti kita, betul. Yang namanya iman apa? Yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ya, tapi pasti beda imannya Abu Bakar sama imannya kita, betul ya. Kalau kita nambahnya sedikit, turunnya nyungsepnya banyak, masya Allah. Kalau Abu Bakar naiknya banyak, turun dikit, naik lagi kan gitu ya. Maka dua sahabat ini datang kepada Nabi SAW. Ya, kita ke Rasulullah SAW, kita tanya. Datanglah dua sahabat ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Hanzalah mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah SAW, nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah munafik wahai Rasul SAW. Allahu Akbar. Maka Rasul mengatakan, ada apa wahai Hanzalah? Sama perkataan tadi dikatakan oleh Nabi SAW. Ya Rasulullah SAW, nakunu indaka tudzakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'ya 'ain. Ketika aku bersama majelismu wahai Nabi SAW, aku selalu ingat tentang surga dan neraka seakan-akan di depan mata kepalaku surga dan neraka tersebut. Fa idza kharajna min 'indika عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. Tapi ketika kami meninggalkan majelismu, kami kembali kepada keluarga kami, dunia kami, anak-anak kami, perdagangan kami, maka kami lupa banyak. Berarti kami sudah munafik nih, subhanallah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang berada di tangannya, demi Allah. "Lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikr la safahatkumul malaikah ala furushikum wa ala turuqikum walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan." Demi jiwaku yang berada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, seandainya engkau bisa sama, mau continue dalam beramal, bisa sama dalam beramal keimanan, sebagaimana keadaan kalian berada di sisiku dan terus mengingat-ingatnya, maka para malaikat akan menjabat tangan-tangan kalian di jalan-jalan kalian dan di tempat-tempat tidur kalian. Akan tetapi wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'atan. Akan tetapi wahai Hanzalah, lakukanlah sedikit demi sedikit, yaitu sesaat demi sesaat. Maksudnya apa di sini? Amal yang kontinu walaupun itu sedikit, itu jauh lebih bagus daripada amal yang naik gunung, setelah itu apa? Bukan hanya turun gunung, nyungsep ke sumur. Rasulullah SAW bersabda apa? Fa inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla yang dawam, terus menerus, continue, istiqamah, walaupun itu sedikit. Lihat Rasul katakan wa in qalla, walaupun itu apa? Sedikit. Allahu Akbar. Dan dari hadis ini kata para ulama kita bisa ambil kesimpulan apa? Bagaimana Hanzalah ibn Amir
dan para sahabat diantaranya Abu Bakar As-Siddiq dan juga para sahabat yang lain selalu tidak lalai dan tidak lepas dari menghisap dirinya, mengoreksi dirinya, mengintrospeksi dirinya. Betul ya? Kalau Hanzalah tidak mengintrospeksi dirinya, nggak mungkin dia sampai mengatakan nafaqa Hanzalah, Hanzalah telah munafik. Nggak mungkin. Karena para sahabat selalu berusaha mengintrospeksi dirinya, selalu berusaha memuhasabah dirinya. Subhanallah. Ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini, dan ini diantara keutamaan para ulama luar biasa. Maka kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang pasti dipenuhi dengan banyak dosa dan kesalahan, lebih wajib lagi ikhwan untuk selalu mengintrospeksi diri kita. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kalian memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya. Hari esok maksudnya apa? Hari akhiratnya. Hendaklah setiap diri kalian melihat apa yang sudah kalian lakukan, apa yang sudah kalian bekalkan untuk hari akhirat kalian. Ini perintah dari Allah Subhanallah. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di ayat ke-19-nya Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat yang mulia ini kata para ulama, Al-Hasyr 18-19, terutama 18-nya, menjadi dalil yang sangat tegas kata para ulama agar kita selalu memuhasabah diri kita, agar kita selalu mengintrospeksi diri kita. Karena Allah mengatakan, coba lihat apa yang sudah kalian lakukan untuk alam akhirat kalian. Coba perhatikan apa yang sudah kalian kerjakan untuk bekal kalian alam akhirat kalian. Allahu Akbar. Dan ketika seseorang tidak mengintrospeksi dirinya, bagaimana dia bisa tahu bekal yang sudah dia lakukan untuk alam akhiratnya? Mustahil. Dan ini luar biasanya apa? Luar biasanya muhasabatun nafs. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, introspeksi diri kalian di dunia nih sebelum Allah Azza wa Jalla menghisab diri kalian nanti di akhirat. Jadi yaumul hisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah amal-amal kalian sebelum Allah Azza wa Jalla menimbang amal-amal kalian nanti di hari akhirat, yaumul hisab. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membacakan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Haqqah ayat ke-18. Dalam surah Al-Haqqah ayat ke-18, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kata Allah, kalian akan dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla dan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah. Yauma tublas sarair. Pada hari ketika Allah Azza wa Jalla mengungkap seluruh rahasia, seluruh perbuatan kita. Bayangkan ikhwan. Para ulama mengatakan seorang yang cerdas adalah seseorang yang selalu mengintrospeksi dirinya, memuhasabah dirinya, amalan-amalan yang telah dia lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan apa faedah, apa manfaat dari muhasabah. Yang pertama, manfaat atau faedah dari muhasabah meringankan hisab pada hari kiamat. Tadi itu dikatakan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meringankan hisab pada hari kiamat. Ini yang pertama nih. Meringankan hisab pada hari kiamat. Orang-orang yang sering memuhasabah dirinya, memuhasabah amalannya, maka insyaallah ta'ala penghisabannya di hari akhirat akan lebih mudah bagi dirinya. Tapi orang-orang yang selalu lalai dan lupa untuk memuhasabah dirinya,
Jangan pernah salahkan siapapun kecuali dirinya ketika nanti dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla, ternyata dia termasuk orang-orang yang diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man nuqishal hisab uzziba, fi riwayah halak. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla menghisab dirinya secara detail, secara teliti, maka dia akan diazab. Riwayat lain mengatakan maka dia akan celaka. Karena nanti di hari akhirat, ikhwan, ada orang-orang yang pertama yang tidak dihisab oleh Allah. Sab'una alfan min ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala azab, kata Nabi SAW. Ada 70.000 orang di hari kiamat nantinya, orang-orang yang masuk surga Allah Azza wa Jalla tanpa hisab dan tanpa azab. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mempunyai keempat sifat ini, kata Nabi SAW. La yatatayyarun. Yang pertama, tidak bertatoyur. Apa tatoyur? Di antara kesyirikan nih, menganggap sial akan sesuatu yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia rasakan. Antum ke Jakarta, ke gedung Jakarta nih, ada nggak angka 13 coba? Hah? Ada nggak lantainya? 12A, 12B. Betul ya? Itu tatayur tuh, ikhwan. Menganggap sial, angka 13 sial, bahaya dengan angka 4. Betul ya? Bulan itu jangan nikah bulan Safar, ntar sial nih. Ini nggak boleh nih. Ini termasuk kesyirikan, subhanallah. Tatayur namanya nih. Menganggap sial akan sesuatu yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan. Orang-orang zaman dulu ketika dia mau berdagang, dia lihat burung. Kalau burung itu ke kanan, oh bagus nih, saya keluar nih. Kalau burung itu ke kiri, wah celaka nih, balak nih, saya nggak mau keluar nih. Makanya dia katakan tatoyir, dia katakan tatoyir, burung. Menganggap sial ketika melihat sesuatu, mendengar atau merasakan. Orang itu tidak bertatoyir. Yang kedua, la yaktawun, orang itu tidak berobat dengan kai. Kai itu besi panas. Ini pengobatan apa? Orang-orang Arab terdahulu, di antara Arab jahiliyah sebagainya. Sampai sekarang di Yaman, di negeri Arab, di Yaman dan sebagainya masih ada nih, disundut apa? Besi panas. Nggak sembarangan ya, bukan antum tiba-tiba antum nyundut orang di besi panas, nggak boleh, subhanallah, ada caranya nih. Kemudian yang ketiga, la yastarqun, tidak minta diruqyah. Tidak meminta di ruqyah. Kenapa? Karena orang ketika biasa meminta ruqyah, biasanya tanpa dia sadari tawakalnya berpindah dari Allah kepada orang yang meruqyah. Tanpa dia sadari. Yang keempat, dan ini yang paling penting, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. 70.000 orang ini, 4 ini luar biasa. Maksudnya apa? Orang yang mentahqiqut tauhid, kata para ulama. Orang yang benar-benar merealisasikan tauhid dalam hidupnya. Dalam riwayat lain disebutkan ma'akulli alfin sab'una alfan. Setiap 1.000 orang akan bawa 70.000 lagi. Berarti alhamdulillah kita masih ada kesempatan, betul ya? Kalau 70.000 doang, waduh berat tuh kayaknya, insyaallah tuh. Kalah sama ulama-ulama dulu, betul gitu ya. Tapi setiap 1.000 orang akan membawa berapa? 70.000 lagi. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Itu orang yang tidak dihisab. Ada orang yang apa? Dihisab dengan hisab yang mudah. Fayuhasabu hisaban yasiran. Yang kedua, dihisab dengan hisab yang mudah. Apa maksudnya hisab yang mudah? Ini bukan hisab, tapi apa? Fadzalikal 'ard. Itu adalah al-'ard. Ain, ra, dot. Al-'ard. Apa itu al-'ard? Penampakan amalan. Allah Azza wa Jalla akan menampakkan amalan kita nanti di hari kiamat, tapi Allah tutup seluruh pandangan makhluk. Faham? Hanya kita dan Allah. Disebutkan dalam riwayat, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada fulan ini, ata'rifu dzambaka kadza, ata'rifu dzambaka kadza, wahai fulan, engkau tahu dosa ini, engkau tahu dosa ini, engkau tahu dosa ini. Dia mengakui, dia betul ya Allah, betul ya Allah, betul ya Allah. Wa ra'a annahu halak. Orang ini menyangka apa? Habis, sudah selesai, hancur aku. Semua dosaku diungkap oleh Allah. Tapi Allah Azza wa Jalla tutup seluruh pandangan apa? Makhluk. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Satartuha fid dunya. Aku telah tutup dosamu ini di dunia sehingga orang lain enggak tahu. Ya Allah, ini di antara maha baiknya Allah, ikhwan, kepada kita nih. Allah tutup aib-aib kita, keburukan kita kepada orang lain. Dan yang luar biasa apa? Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan hari ini aku telah ampuni dosa-dosamu. Ini orang yang kedua nih.
Dihisab dengan hisab yang mudah, maksudnya apa? Allah menampakkan amal-amalannya, kemudian Allah ampuni dosa itu. Apa doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma hasibni hisaban yasira. Hafal? Hafal pendek ini insyaallah. Allahumma ya Allah, hasibni, hisab diriku dengan apa? Hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Ini di antara doa yang bisa kita baca sebelum apa? Fi kulli duburi salatil maktubah. Pada akhir setiap sholat wajib sebelum salam, dan pada waktu kapanpun bisa kita baca, agar Allah Azza wa Jalla berikan kita hisab yang mudah. Dan ada yang ketiga dari kaum mukminin, dari kaum muslimin, yang apa? Allah hisab dengan hisab yang nuqish. Apa itu nuqish? Teliti hisabnya, detail hisabnya. Nah, orang-orang yang sering memuhasabah dirinya, paling tidak ketika dia tidak menjadi orang yang pertama, minimal jadi orang yang kedua. Allah Azza wa Jalla akan perlihatkan dari amal-amalannya, terutama dosanya, kemudian Allah Azza wa Jalla ampuni dosa itu karena dia sudah bertobat kepada Allah dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Fudail bin Iyad rahimahullahu taala berkata, seorang mukmin adalah orang yang rajin menghisap dirinya. Lihat, mukmin adalah orang yang rajin apa? Menghisap dirinya. Dan ia mengakui bahwa ia akan berada di hadapan Allah kelak. Ya Allah, ini luar biasa nih kawan. Kalau kita ingin berbuat kemaksiatan, kalau kita ingin berbuat dosa dan perbuatan durhaka kepada Allah, ingat bahwa diri kita pasti akan menjadi terdakwa nanti di yaumul hisab. Diri kita pasti akan dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan pasti akan ada pengadilan yang seadil-adilnya nanti di hari kiamat. Allah Azza wa Jalla akan langsung menjadi hakimnya. Ahkamul hakimin, a'dalul adilin, hakim yang seadil-adilnya. Dan Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada diri kita seluruh dari perbuatan kita. Allah Azza wa Jalla akan menghisap seluruh dari perbuatan kita. Maka seseorang yang meyakini akan hal ini, tapi tetap dia berani untuk berbuat perbuatan dosa, kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, ini orang yang nekat berarti. Orang yang bernyali besar berarti. Ketika dia yakin bahwa dirinya pasti akan dihisab di hadapan Allah, tapi berani untuk melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Hisab ya kawan, muhasabah. Sedangkan orang yang munafik, kata Fudail bin Iyad lanjutannya, sedangkan orang yang munafik adalah orang-orang yang lalai terhadap dirinya, enggan mengoreksi dirinya. Maka semoga Allah Azza wa Jalla merahmati seorang hamba yang terus mengoreksi dirinya sebelum malaikat maut datang menjemputnya. Allahu akbar. Yang kedua, manfaat muhasabah yang kedua, terus bisa mendapatkan petunjuk Allah, selalu bisa mendapatkan petunjuk Allah, hidayah. Selalu bisa mendapatkan petunjuk Allah. Al-Imam Al-Baydawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan bahwa seseorang yang terus berada dalam petunjuk, seseorang akan terus berada dalam petunjuk jika ia rajin mengoreksi amalan-amalan yang telah ia lakukan. Allahu akbar. Seseorang itu tuh akan selalu berada dalam apa? Petunjuk Allah, hidayah Allah, taufik dari Allah Azza wa Jalla, dengan syarat apa? Orang tersebut selalu senantiasa mengoreksi amal-amalan yang telah dia lakukan. Ini diantara hikmah kenapa setiap hari Allah Azza wa Jalla mewajibkan kita dalam salat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim dalam salat kita minimal 17 kali, betul ya? Bahkan bisa lebih. Ya Allah, berikan aku petunjuk. Minta kepada Allah apa? Jalan yang lurus, agar Allah tunjukkan mana tuh siratal mustaqim. Kenapa? Karena yang namanya hati manusia selalu berbolak-balik. Karena yang namanya hati manusia berada di antara jari dari jemari Allah tabaraka wa ta'ala, yuqallibu kaifa yasha. Allah Azza wa Jalla membolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengajarkan satu doa kepada para sahabat. Sahabat, lo bayangkan,
yang keimanannya, amal solehnya, ketakwaannya, kedekatannya kepada Allah sudah kita tidak ragukan sama sekali. Tapi Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk membaca doa ini. Apa itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, zat yang membolak-balikan hati, ya Allah, tetapkan hatiku selalu di atas agamamu. Riwayat lain, ya musarrifal qulub, sarrif qulubuna ala ta'atik. Wahai yang memaling-malingkan hati, palingkan selalu hati kami untuk menuju ketaatan kepada dirimu, ya Allah. Allah subhanallah. Jadi orang yang selalu memuhasabah dirinya, maka insyaallah taala dia akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah azza wajalla, hidayah. Yang ketiga, mengobati hati yang sakit. Mengobati hati yang sakit. Seseorang tidak akan pernah bisa mengetahui hatinya itu sakit atau sehat kecuali ketika dia mengintrospeksi dirinya, betul ya? Dan ini bedanya hati sama badan nih. Kalau badan antum misal lagi sakit nih, antum biasa akan berasa, betul. Walaupun ada juga orang-orang yang ketika sakit tapi badannya nggak berasa, ada, betul. Tapi yang repotnya adalah ketika nanti sudah stadium lanjut baru berasa, betul ya? Ada yang seperti itu tuh, orang kena kanker misal, stadium 1, stadium 2, stadium 3, nggak berasa. Ketika baru berasa sedikit, periksa, sudah stadium 4 lanjut. La ilaha illallah. Hati kita, ikhwan, itu lebih harus kita perhatikan daripada badan kita, kata para ulama. Kenapa? Karena hati ini bisa macam-macam kondisinya, bisa sakit, bisa sehat, bisa mati, naudzubillah. Orang yang selalu rajin memuhasabah dirinya, dia akan tahu tuh, wah kondisi hati anda lagi nggak benar. Dia akan paham. Apalagi orang yang terbiasa nih, terbiasa salat berjamaah ke masjid, terbiasa kajian ilmu, terbiasa baca Al-Quran, terbiasa melakukan amal ketaatan. Tiba-tiba kok dia hilang nih kenikmatan dalam hatinya nih. Ah, ini ada yang nggak benar pasti ini. Kok saya nggak merasakan kenikmatan ketika saya sholat? Hati selalu sumpek, selalu gelisah. Oh, ini pasti ada perbuatan dosa yang saya lakukan. Orang yang selalu memuhasabah dia akan tahu tuh. Tapi orang yang tidak memuhasabah dirinya, kok sumpek ya? Refreshing deh. Gitu ya biasanya, betul ya? Dia lupa untuk apa? Melihat kondisi hatinya. Padahal Nabi SAW mengatakan apa? Al-itham, yang namanya dosa nih. Rasulullah SAW mendefinisikan dosa. Mahaka fi sadrik, sesuatu yang menjadikan dadamu ini sempit, sesak. Wa karihta an yattali alaihin nas, dan engkau tidak menyukai ketika perbuatan itu diketahui oleh orang. Ini pasti dosa, kata Rasulullah SAW. Dua nih, menjadikan hati apa? Sempit, gelisah, nggak enak. Kemudian kita nggak suka nih kalau perbuatan ini diketahui oleh orang lain. Ini dosa, insyaallah taala. Allahu akbar. Orang yang selalu memuhasabah dirinya, maka sinyalnya insyaallah taala akan apa? Akan sangat sensitif tuh. Berbeda dengan orang yang tidak pernah memuhasabah dirinya, tiba-tiba ternyata hatinya sakit bahkan mati tanpa dia sadari. Naudzubillah min dzalik. Yang keempat, manfaat muhasabah yang keempat, selalu menganggap dirinya penuh kekurangan. Selalu menganggap dirinya penuh kekurangan dan tidak tertipu dengan amal yang telah dia lakukan. Selalu menganggap dirinya penuh kekurangan dan tidak tertipu dengan amal yang telah dia lakukan. Nah, ini manfaat muhasabah nih, ikhwan. Dia selalu menganggap dirinya penuh apa? Penuh kekurangan, penuh perbuatan dosa dan sebagainya, dan tidak pernah tertipu dengan amalan soleh yang sudah dia lakukan. Bukan kayak kita kepedean. Saya sering katakan ini kepedean. Amal saya sholat bagus, masya Allah, sedekah lancar, haji umroh tiap tahun, ya surga dapat deh, yang tengah-tengah deh. Ini kepedean ya, subhanallah. Para ulama terdahulu, ikhwan, dengan amal mereka yang luar biasa, tapi mereka masih takut tidak mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla.
Kita, Allahu Akbar, amal berantakan, hisab menegangkan, betul ya? Tenang, seakan-akan nggak terjadi apa-apa tuh. Ciri khas orang yang saleh bukan menganggap dirinya sudah baik, sudah jadi orang soleh, sudah jadi orang bertakwa. Enggak, sebaliknya. Ya Allah, saya penuh dosa. Kalau orang tahu bagaimana kekurangan saya, aib saya, dosa saya, orang pasti akan melempar saya dengan pasir. Itu yang harus kita masukkan, ikhwan. Sehingga kita nggak pernah ujub diri kita tuh, nggak pernah kiber, nggak pernah bangga akan diri kita, nggak pernah meremehkan orang lain. Akan menganggap orang di luar sana itu lebih baik daripada diri saya karena saya penuh dosa. Itu yang harus dilakukan. Ini manfaat muhasabah luar biasa nih, ikhwan. Nggak pernah tertipu dengan amal yang sudah dia lakukan. Merasa dirinya serba kekurangan. Ini bukan kemudian minder ya, salah ini, perhatikan nih. Ini di sini supaya menghilangkan sifat ujub, menjauhkan sifat kiber. Hati-hati nih, ketika orang sudah di atas, terkadang dia lupa untuk ke bawah. Perhatikan baik-baik nih. Oh, saya sudah lama Islam. Oh, saya sudah lama kenal sunnah. Saya sudah lama ngaji. Saya hafizul Quran. Saya tahu bahasa Arab. Ujung-ujungnya apa? Lupa untuk memuhasabah dirinya. Ketika orang menasehatinya, padahal nasihat orang ini benar sampai kepadanya, ente siapa ini? Salah nih, ikhwan. Perhatikan baik-baik. Bakar, Syekh Bakar, seorang ulama bernama Bakar bin Abdullah Al-Muzani, berkata apa? Ketika di hadapanku ada orang yang lebih muda dari diriku, maka aku bergumam dalam hatiku, orang ini lebih sedikit dosanya daripada diriku karena dia lebih muda. Paham? Huwa khairum minni, dia lebih baik daripada diriku. Ketika di hadapanku ada seorang yang lebih tua umurnya, maka aku bergumam dalam hatiku, orang ini telah mendahuluiku dalam amal solehnya lebih banyak karena umurnya lebih tua. Huwa khairum minni, dia lebih baik daripada diriku. Coba bayangkan, ikhwan. Bukan sebaliknya, betul ya? Ketika ngelihat orang nih, ya ente doang, ente tahu apa sih? Salah ini, perhatikan baik-baik. Harusnya semakin ngaji, semakin tawadhu kepada orang. Semakin ngaji, semakin takut kepada Allah. Semakin ngaji, semakin menganggap dirinya penuh kekurangan. Semakin ngaji, semakin menganggap amalannya ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga Allah yang luar biasa seluas langit dan bumi. Itu harusnya dilakukan gitu. Itu harus hasilnya. Ini diantara manfaat muhasabah. Yang kelima, nah ini nyambung nih, yang keempat, yang kelima, membuat diri tidak takabur atau sombong. Membuat diri kita tidak takabur, sombong, ujub. Sama tuh. Seorang ulama yang bernama Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala berkata apa? Lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilayya ahad. Seandainya dosa-dosa itu memiliki aroma bau, maka tidak ada orang mau duduk dekat dengan diriku. Ya Allah. Padahal Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala ini terkenal, kata para ulama, orang yang mungkin bisa dikatakan dosanya bisa dihitung dengan jari. Saking takutnya kepada Allah, saking takwanya luar biasa, terkenal orang ini. Tapi lihat, ini berbanding lurus nih. Semakin bertakwa seseorang, semakin takut kepada Allah. Semakin orang itu jauh dari kata-kata takwa, semakin berani melanggar larangan Allah. Semakin menganggap dirinya serba kecukupan, serba bagus semuanya amalannya dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Dan ini yang pasti akan timbul tuh, tawadhu kepada manusia, jauh dari sifat ujub, takabbur, kibr, sombong, itu jauh tuh. Dan itu yang kita lihat di mata kita ketika kita melihat para ulama. Allahu Akbar, subhanallah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, saya melihat satu tulisan tazkiyah beliau kepada seseorang. Tazkiyah ini rekomendasi beliau kepada seseorang. Kalau nggak salah orang itu ingin masuk jamiah, kalau nggak salah ingat. Di bawahnya tulisan pasti kan, tanda tangan dong. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tulisannya di situ. Imamul Masjid. Siapa di Saudi Arabia nih kan, nggak ada yang nggak kenal Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Tulisannya apa sih itu? Imamul Masjid. Nggak mengatakan, oh Syekh ini di lembaga dakwah ini apa? Lajnah Daimah lil Buhuts Ilmiyah wal Ifta. Enggak, Imamul Masjid tulisannya, tanda tangan.
Allahu Akbar. Kalau kita direndahin orang, ente nggak tahu siapa. Nah, ya salam. Anda tahu ente manusia siapa? Jin, nggak mungkin. Perhatikan nih, subhanallahil azim. Yang keenam, cepat saja. Manfaat muhasabah yang keenam, seseorang akan memanfaatkan waktunya dengan baik. Ya Allahu Akbar. Ketika orang itu sering memuhasabah dirinya, sering mengintrospeksi atau mengoreksi dirinya dan amalannya, maka orang itu benar-benar akan memanfaatkan waktunya dengan baik. Dia nggak mau menyia-nyiakan waktunya tersebut kecuali di dalamnya ada bernilai surga Allah, bernilai pahala dari Allah tabaraka wa taala. Dan ini yang pasti dilakukan oleh orang-orang yang selalu mengintrospeksi dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khair?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang paling terbaik? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Orang ini kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa ayyun nasi syarr?" Kalau begitu siapa manusia yang paling terburuk wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tadi terbaik, ini terburuk. Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Allahu Akbar. Orang pertama menjadi orang terbaik, orang kedua menjadi orang terburuk. Padahal dua-duanya sama-sama panjang umur. Bedanya apa? Mengisinya dengan apa? Orang pertama mengisinya dengan iman dan amal saleh. Orang yang kedua mengisinya dengan kedurhakaan, perbuatan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Orang pertama menjadi orang terbaik dan orang kedua menjadi orang terburuk. Orang yang sering memuhasabah dirinya, insyaallah taala dia akan jadi orang yang pertama nih. Karena dia akan terus memuhasabah dirinya. Yang ketujuh, muhasabah merupakan sifat hamba Allah yang bertakwa. Yang termanfaat atau keutamaan muhasabah merupakan sifat hamba Allah yang bertakwa. Seorang ulama yang bernama Maimun bin Mihran rahimahullah taala berkata, la yakunul 'abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatan min asy-syariki syahih li syarikihi. Tidaklah seorang itu tuh dikatakan orang yang bertakwa sampai dia memuhasabah dirinya lebih keras daripada teman kerja yang pelit dan sangat perhitungan kepada rekan kerjanya. Antum rekan kerja pasti kan benar-benar detail, betul ya? Ini pengeluaran kemana aja, pemasukan gimana kan gitu. Tambah lagi antum pelit, yuk tambah ketil lagi tuh, betul ya? Tidaklah dikatakan orang bertakwa, kata Maimun bin Mihran, kecuali orang tersebut melakukan memuhasabah dirinya itu lebih detail daripada apa? Rekan kerjanya yang pelit kepada rekan kerja yang lain. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Sangat detail dalam muhasabah dirinya, dalam apa yang dia lakukan. Azan dulu, baru kemudian lanjut sampai jam 12. Fadhal, silakan azan dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan sedikit. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Kita teruskan sejenak sebentar kemudian sampai iqamat. Insyaallah setelah itu kita salat Isya berjamaah. Yang ke berapa tadi? 7. Sahih. Sekarang yang ke-8. Manfaat muhasabah yang ke-8. Buah manis dari muhasabah adalah taubat kepada Allah. Buah manis dari muhasabah adalah taubat kepada Allah tabaraka wa taala. Banyak manusia yang melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi di lain pihak Allah Azza wa Jalla selalu tetap berikan kenikmatan kepadanya. Allah Azza wa Jalla masih berikan waktu dan kesempatan kepada manusia tersebut untuk kembali kepada Allah dengan bertaubat kepada Allah. Karena itu seorang manusia
Dan ketika Allah Azza wa Jalla berikan waktu dan kesempatan untuk kembali kepada Allah, untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah, tapi dia tidak kembali kepada Allah, maka orang ini orang yang merugi, ikhwan. Muhasabah akan mendorong dirinya untuk kembali kepada Allah dengan taubatnya kepada Allah. Ketika dia lihat tentang dosa-dosanya, dia lihat tentang amalan buruknya, maka insyaallah ta'ala akan menjadikan dirinya menyesal. An-nadamatu at-taubah. Penyesalan itu taubat, ikhwan. Dengan penyesalan ini akan berbuah taubat kepada Allah. Kalau orang melakukan sebuah perbuatan dosa dan dia tidak menyesal akan perbuatan dosa itu, yang lebih parah lagi bangga akan perbuatan dosa itu, bagaimana dia akan kembali kepada Allah? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-182. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, سَنَسْتَدْرِجُهُمْ, maka kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur, itu kemana? Ke arah kebinasaan. Min haitsu la ya'lamun, dengan cara yang mereka tidak ketahui. Dengan cara yang mereka tidak apa? Ketahui. Makanya para ulama mengatakan apa, ikhwan? Kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak menjadikan diri kalian mendekat kepada Allah itu bukan nikmat, tapi itu bala. Itu sebuah musibah, tapi luarnya kelihatannya nikmat, paham? Dalamnya apa? Bala. Setiap nikmat yang kita dapatkan, tapi dengan kenikmatan itu malah menjadikan diri kita menjauh dari Allah, ini bukan nikmat, kata para ulama. Lihat nih, orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur, yaitu kepada kebinasaan, dengan cara yang mereka tidak sadari. Ketika orang itu memuhasabah amalannya, memuhasabah dirinya, insyaallah ta'ala yang seperti ini dia akan ketahui itu. Kenikmatan-kenikmatan apa saja yang sudah saya dapatkan, dan apakah kenikmatan itu saya pergunakan untuk ketaatan kepada Allah atau untuk kemaksiatan kepada Rabbul Alamin. Itu luar biasa, ikhwan. Itu pentingnya muhasabah, insyaallah. Nah, ini paling tidak 8 apa? Manfaat dari muhasabah. Terakhir, bagaimana cara muhasabah? Singkat saja. Banyak orang nanya, muhasabah gimana Pak Ustaz? Mulainya dari mana nih? Kan gitu ya. Bagaimana cara muhasabah? Yang pertama, mengoreksi diri dalam hal yang wajib, kemudian setelah itu yang sunnah. Ini yang pertama nih. Mengoreksi diri kita dalam hal yang wajib dalam agama, kemudian setelah itu yang sunnah. Lihat yang wajib-wajib yang Allah wajibkan kepada kita. Contoh apa? Salat. Betul ya? Salat kita sudah benar belum nih? Ilmu tentang salat sudah kita ketahui belum? Salat tidak akan sah kecuali wudu kita bagus. Kita tahu nggak ilmu tentang wudu Nabi SAW? Masa bertahun-tahun kita salat kita nggak tahu sih ada berapa rukun wudu? Betul ya? Ada berapa pembatal wudu? Ada berapa wajib dalam wudu? Ada berapa rukun salat? Ada berapa pembatal salat? Wajib dalam salat? Bagaimana tata cara sujud sahwi kalau kita lupa, kan gitu ya? Itu kan ilmu semua tuh, ikhwan. Salat, contoh. Ilmu yang paling wajib apa? Tauhidullah, akidah yang benar. Kebalikannya apa? Kesyirikan. Tahu nggak kita apa itu syirik? Apa itu tauhid, kan gitu? Hal-hal yang wajib. Zakat bagi orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan harta kepadanya. Ini subhanallah sering banget, luar biasa nih. Harta antum sudah masuk nisab belum? Nisab itu apa Pak Ustaz? La ilaha illallah. Bayangkan. Harta antum sudah berputar 1 haul belum? Haul itu apa Pak Ustaz? Padahal hartanya luar biasa banyak. Saya ngeluarin zakat tiap bulan Pak Ustaz. Enggak ada zakat tiap bulan. Mana ada zakat tiap bulan, ikhwan? Ilmu, perhatikan nih. Mengoreksi diri dari amal-amalan yang wajib. Setelah amal wajib nih, 1, 2 yang wajib sudah, yang sunnah. Salat tadi salat wajib. Salat sunnahnya gimana nih? Qabliyah, ba'diyah, kita kerjakan apa enggak? Wudu, salat sunnah wudu, salat duha, salat tahajud dan lain sebagainya.
Puasa wajib Ramadan, puasa sunnah nggak kita? Zakat, sedekah nggak kita? Kan gitu. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kenapa? Yang sunnah ini akan menambal amal-amalan yang wajib. Kalau yang wajib ini ada kekurangan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sunnah ini akan apa? Menambal. Yang kedua, saya langsung saja nggak bacain dalilnya. Yang kedua, cara muhasabah yang kedua, mengoreksi diri dalam hal yang haram. Yang pertama tadi wajib sunnah, yang kedua apa? Mengoreksi diri dari hal yang haram. Apakah kita masih melakukannya atau tidak nih? Banyak orang melakukan yang wajib, masya Allah luar biasa. Yang sunnah pun luar biasa, tapi nggak meninggalkan sesuatu yang haram. Kan gitu ya? Ternyata cara dagang yang nggak benar haram, kan gitu. Mungkin tempat kerjanya kerja yang tidak diberkahi oleh Allah, itu yang haram dan sebagainya. Hati-hati nih, lihat nih. Sesuatu yang haram ini akan mendatangkan bala kepada kehidupan kita luar biasa, ikhwan. Untuk bisa baca kitab karya dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang bahayanya perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ini yang haram diantaranya nih. Ada puluhan luar biasa dampak negatif. Bahayanya perbuatan dosa dan kemaksiatan itu bahaya sesuatu yang haram dalam kehidupan kita. Yang ketiga, cara yang ketiga mengoreksi diri atas kelalaian yang telah dilakukannya. Mengoreksi diri dari apa? Kelalaian yang telah dilakukan. Ini enggak haram, tapi apa? Lalai. Apa contohnya? Apa contohnya, Pak? Hah? Hah? Main game? Betul. Barakallahu fiik. Selama gamenya tersebut nggak ada sesuatu yang haram ya. Kalau ada yang haram ya haram kan gitu. Asyik main game. Luar biasa, subhanallah. Nonton bisa berjam-jam tuh, nonton apa dan sebagainya, padahal ternyata itu melalaikan. Yang keempat, mengoreksi diri dengan amal yang dilakukan anggota badan. Mengoreksi diri dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan. Kita koreksi diri kita nih, apa saja yang sudah kita lakukan dengan anggota badan kita. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalian pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian. Dengan kata lain, yang keempat ini bisa masuk juga apa? Mengoreksi diri dari nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, sudah kita gunakan untuk apa? Sama masuk yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir, mengoreksi diri dalam niat. Mengoreksi diri dalam apa? Niat. Apakah lillah atau li ghairillah? Itu mungkin saya bisa sampaikan. Allah alam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat bagi diri saya dan antum sekalian. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk menuju siratal mustaqim, sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.